Karina Karieta soltera. Halo, Cikal. Halo Kak, Halo, selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Scotland. selamat pagi Kak. Suaramu agak ini ya. Coba Jauh ya ngomong Kak. lagi. Coba ngomong lagi. Cek. Oke, aman kok, aman. Bentar, coba Oke. saya besarin dulu. Kayak echoing gitu loh, Cikal. Cek. Masih nggak? Mm-mm. Masih ya Kak? Harus pakai earphone banget ah. Kalau di tempat rame Kalau ya. kayak, tapi kalau gini kedengaran nggak Kak suara ramai? Soalnya ya biasa ayam dan kawan-kawannya. Oke. Kita coba dulu ya. Kedengaran nggak Kak? Kedengaran sih, kedengaran tapi kayak ada echonya gitu loh. Coba tanpa earphone sambil kita nunggu Novia. Kita coba Coba ya tanpa. Kak. Coba tanpa earphone. Halo, Dir. Halo, Nob. Oh, Welcome. hai. Apa kabar, Nob? Cek. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Ini sama Baik. Icail ya? Bacanya gimana? Icail? How Iya, should I iya. Ikal Kak. Ikal. 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 Oke, Ikal. Oke. Oke. Gimana kabarnya Ikal? Baik Kak, gimana Kak? Novia kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga. Oke. Thank you ya, Nob, udah nyempatin datang. Jadi, thank you. Ikal, kalau belum tahu, jadi Novia ini adalah temanku selecting di UM. Uh, dia award di LPDP tahun lalu ya, Nob. Iya. Sama kan, dan insya Allah bakal berangkat ke Leeds tahun ini, September ini ya, Nob ya. Iya, insya Allah. Yeay. Dengan jurusan Educational Technology ya, Nob. Betul. Thank you ya, Nob, udah nyempetin datang. Nah, kan sebelumnya aku bilang kita bakal bertiga. Wawancaranya bakal ada 3 sama Mbak Alip, tapi ternyata karena perubahan jam, jadi Mbak Alip bakal nyusul 1 jam kemudian. Nggak apa-apa ya, teman-teman? Aman Oke. Kak? Thank you. Aku mohon izin untuk ngerekam dan ngetranscribe video ini. Is it okay? Do I get your consent? Do I not get your consent? Oke, cool. Nob, udah berhijab belum, Nob? Boleh screenshot nggak buat publikasi? Oke, thank you. Boleh aku screenshot untuk dokumentasi SLC? Oke. Senyum yang lebar, guys. On 3, 2, 1. Oke. One more. 1, 2, and... Oke. Thank you. Shall we begin? Sure. Oke, cool. Ikal santai aja ya. Gak usah terlalu. All right. We're going to start in 3, 2, and 1. Hello, good afternoon. How are you today? Good afternoon, I'm doing great. How are you today? I'm good. Thanks for asking. Ikal, welcome to the LPDP interview stage. You have been selected from thousands of applicants from across Indonesia, so you should be very, very proud of yourself. Okay, now I will introduce you your interview panels for today. I will go first. My name is Haidir, and I'm acting as the administrative validator. And today I'm joined by 2 of my colleagues, Bu Alif as the expert of applied linguistics, and Bu Novia acting as the psychologist.
This interview will be around 60 minutes. There will be various questions based on the administration, substantive, and psychological areas that you have answered in your online application. Please be mindful of the duration, so you have sufficient time to answer all of our questions. At the end of the interview, there will be an opportunity for you to ask us any questions and also for you to give a very short closing statement to convince us even more. And now I will begin with the icebreaker question. Could you please tell us briefly about yourself and why you applied for this scholarship? All right, thank you for the opportunity for me. Let me introduce myself. My name is Enrique Elbita Tandirapa. People usually call me Ikal. I graduated from Universitas Mula Warman in English Education Department, and I am currently working as an English teacher in my own English learning community called Young English with a home-based class. And I am also working as a part-time English club tutor in SMP Negeri 8 Samarinda Seberang. I am applying for LPDP scholarship to pursue Master of Applied Linguistics at the University of Queensland. Thank you, Ikal. But so what can we call you? Ikal, right? Ikal. Yes, thank you for the introduction. And would you please tell us a little bit a reason why are you applying for LPDP? Why LPDP? All right, because I believe that I have the same values with LPDP, which is to create the future leaders and innovation. So I believe that the goal for me, which is I face during my teaching practice, will be beneficial if I am applying for LPDP scholarship. Okay. Now let's talk about your past, Ikal. You mentioned that you graduated from English language education major at Universitas Mula Warman. I'm wondering why you chose this particular major in this particular university to begin with. All right. So when I was in elementary students, I do realize that I have a huge interest in learning English because as we know that every people have their own willingness to study, and I feel more interesting in learning English, especially when I was usually get watch in English DVD cartoon movie and English kid song what my mom usually bought me when I was in elementary schools, and I find easier to study in English. And that's why I feel interest to study English. And this has motivated me to conduct English teaching. So I chose to study in English department. And because I live in Samarinda, I chose to study in Universitas Mula Warman taking English education department. Okay. And from your undergraduate journey, what are the most significant knowledge and skills that you have learned so far? I would say that the most impactful and beneficial courses that I've got during my undergraduate study is technology in education and computer-assisted online language learning, where I applied these skills that I have found in my English teaching practice, especially in my own English learning community. Okay, thank you for talking about your undergrad journey. Now I'm wanting to move on to your future plan, about your future study plan. You're choosing Queensland University in Australia. I'm wondering, among other great universities in other countries, why Australia in general and why Queensland in particular? All right, so during my teaching practice, I found that the students in my own English learning community find difficulties related to the utilization of vocabulary into sentence making and conversation. That's why I need to learn in depth in language technology that will be beneficial for them, and also corpus linguistic that I'm going to learn in depth. And according to the research, I chose Australia because most of the universities in Australia conducted language major in technology enhanced language learning.
And also they are collaborating with which is Australian text analytic platform, which have delivers number of project data related to language technology and also corpus linguistic. And specifically, I chose University of Queensland because University of Queensland delivers courses related to language technology and utilization of corpus linguistic, and has its own language technology and data analysis laboratory, which is a specific corpus lab where I can learn about the language data processing and also utilization of corpus linguistics. Okay, thank you. That's it from me now. For now, that's it from me. Over to you, Bu Fia. Oke. Mungkin saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja ya, Mas Ikal. Tadi sebenarnya sudah disebutkan alasan kenapa memilih University of Queensland dan juga kenapa Australia gitu. Tapi saya masih agak penasaran nih, kenapa kok ngambilnya di Australia ya? Apa yang ada di Indonesia? Maksudnya kenapa tidak ada ketertarikan Mas Ikal untuk melanjutkan studinya di Indonesia saja gitu? Baik, berdasarkan riset yang telah saya lakukan, Bu, sebelumnya di universitas-universitas yang ada di Indonesia, khususnya di jurusan Applied Linguistics, Master of Applied Linguistics, saya telah melihat beberapa kurikulum seperti dari UI, UGM, UNY, UND, UNPAD, UNAIR, yang dimana fokus Applied Linguistics-nya itu adalah ke riset, metodologi, dan juga konsep in Applied Linguistics. Dan mereka tidak menyiapkan specific courses related ke korpus linguistik yang mana masih sangat saya butuhkan dan saya menemukannya di Applied Linguistics yang ada di UQ. Selain dari itu, korpus linguistik yang kalaupun ada seperti di UI, mereka punya korpus linguistik tetapi hanya fokus pada penggunaannya di research project, tidak di penggunaan pengajaran bahasa Inggris. Oleh sebab itu, saya memilih untuk ke University of Queensland. Oke. Kemudian ini akan lanjut studinya kapan, Mas? LOA akan dilanjutkannya di Juni 2024. 2024. Berarti tahun ini ya? Sudah ada LOE-nya? Iya, sudah ada, Bu. Oh, sudah ada ya. Oke, karena di sini belum memiliki LOE ini. Dan hanya memilih satu. Berarti sekarang sudah ada LOE-nya, conditional atau unconditional? Puji Tuhan unconditional, Bu. Oke, berarti jika sudah dapat LPDP-nya akan lanjut langsung di tahun ini ya. Oke. Baik. Kemudian mata kuliah apa saja Mas yang akan diambil nantinya di University of Queensland? Baik, karena fokus saya adalah Language Technology Use and Development dan juga Korpus Linguistik, di University of Queensland menyediakan mata kuliah yang berhubungan. Yang pertama yaitu Language and Technology oleh Dr. Paul Moore, di mana saya akan belajar untuk mendesain, mengevaluasi, dan menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris, mulai dari mobile technologies sampai aplikasi berbasis website yang sangat berguna untuk saya gunakan dan nantinya akan saya ajarkan kepada guru-guru ataupun anak-anak dalam proses pengajaran saya menggunakan aplikasi yang sesuai yang dapat mereka pakai untuk materi pengajaran yang cocok dengan mereka. Selain dari itu, di mata kuliah ini juga saya akan menemukan metode untuk menggunakan data drivening, di mana berbasis website yang akan membuat saya belajar lebih dalam terkait penggunaan aplikasi website yang berhubungan dengan data driven learning yang bisa digunakan untuk pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua adalah text analytic dan corpus linguistik dari Dr. Martin Swinberger, yang mana menawarkan kepada saya untuk meningkatkan kemampuan secara praktis dalam penggunaan aplikasi-aplikasi software pada text analytic dan juga language data processing, yang mana ini berguna untuk para guru-guru nantinya
untuk belajar menggunakan komputer dalam aplikasi Corpus Tools yang mereka bisa gunakan untuk menganalisa kendala-kendala yang berhubungan dengan struktur kalimat ataupun percakapan yang mereka ajarkan kepada para siswa. Selain dari itu, Dr. Martin Swinberger ini juga adalah koordinator dari LADAL, Laboratory Language Technology dan Data Analysis Laboratory yang ada di UQ, yang merupakan laboratori khusus untuk mempelajarin korpus linguistik, di mana di dalamnya kita akan mendapatkan workshop dan juga digital training berhubungan dengan pengembangan language application, text analytics tools, dan juga berkolaborasi dengan ACAT yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yang merupakan platform analitik yang ada di Australia. Oke. Ini untuk background S1-nya kan pendidikan bahasa Inggris ya. Mungkin tidak terlalu sama dengan yang akan dilanjutkan di S2 ini. Kira-kira mata kuliah apa dari S1 yang akan membantu membekali Mas Ikal untuk S2? Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di S1 ada 2 mata kuliah yang sangat menunjang saya, yaitu Technology and Education dan juga Computer Assisted Online Learning, di mana telah membekali saya terkait dasar dalam mengajarkan bahasa Inggris seperti aplikasi editing dan juga kuis-kuis digital yang bisa saya gunakan untuk mengajar selama saya mengajar bahasa Inggris. Dan ilmu ini akan menunjang saya untuk melanjutkan mata kuliah yang ada di UQ, yaitu Language Technology, di mana tidak hanya melihat beberapa aplikasi, tetapi bisa mendesain dan mengevaluasi sesuai dengan materi sesuai dalam pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini untuk pengalaman riset, Mas. Sepertinya belum banyak ya pengalaman risetnya ya? Benar, Bu. Oke. Nanti kan saat S2 ini apa bentuk programnya di UK ini? Tesis dissertation. Kira-kira apakah mampu nanti Mas Ikal melaksanakan tesisnya jika ini pengalaman risetnya masih sedikit sekali nih, hanya 1 ya? Baik, terima kasih sebelumnya Ibu untuk telah mengingatkan. Jadi saya menyadari bahwa memang saya baru memiliki riset, yaitu saat undergraduate study yang fokus pada penggunaan vlog dalam riset saya. Dan terkait dengan rencana riset nantinya yang akan saya laksanakan di UQ, saya sudah mencoba untuk melihat beberapa referensi yang bisa saya gunakan. Salah satunya adalah dengan menghubungi salah satu profesor, yaitu Profesor Peter Crosswhite, yang merupakan expert di Data Driven Learning Corpus Linguistic dan juga Corpus Guide for Young Learners, di mana saya telah menghubungi beliau untuk menanyakan terkait referensi dan juga metode yang ada di dalamnya, dan beliau pun sudah membalas email saya dan mengirimkan 5 PDF files dengan publication dan juga jurnal yang dia buat untuk saya gunakan sebagai referensi baik dalam melaksanakan riset nantinya ataupun juga sebelum memasuki program under supervision dari beliau. Oke. Kemudian belum ada juga riset yang dipublish ya? Sudah ada atau belum? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Oke, kita bisa lanjut ke aspek psikologi ya. Mas Ikal selama S1 aktif apa saja ini, Mas Ikal? Boleh diceritakan? Baik, sama menjalani S1 saya mengikuti kegiatan teaching volunteering, yaitu yang pertama saya mengikuti kegiatan mengajar ke anak-anak yang ada di kampus melalui program English Student Association Fund Teaching, di mana kami mengajar sekitar 96 anak yang tidak dapat mengakses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah mereka karena transisi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, sehingga mereka tidak memiliki pembelajaran bahasa Inggris, dan kami mengumpulkan anak-anak tersebut. Dan pada saat itu saya menyadari dan menganalisis bahwa banyak anak-anak yang memiliki vocabulary yang kurang. Oleh sebab itu, dengan ilmu yang saya dapatkan di CALL dan juga Technology and Education Core, saya mengimplementasikan penggunaan video pembelajaran untuk membantu vocabulary mereka. Lalu saya juga mengikuti kegiatan teaching yang ada di Mula Warman, seperti juga kegiatan organisasi hubungan dengan spelling bee competition, dan kegiatan yang berhubungan dengan kampus mengajar, yaitu mengajarkan
pembelajaran bahasa Inggris bersama guru-guru relawan lainnya di targeted school yang telah ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Seperti itu, Ibu. Oke. Selama S1 ini apa kesulitan yang Mas Ikal hadapi? Baik. Salah satu kesulitan yang saya sadari selama menjalankan studi S1 adalah dengan memanajemen waktu saya, karena pada saat itu saya sembari berkuliah, saya juga mengikuti beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan English tutor, juga aktif dalam kegiatan organisasi kampus dan juga kegiatan social communities, sehingga salah satu hal yang cukup sulit untuk saya alami saat itu di studi S1 memanajemen waktu saya. Oke. Kemudian apa kegagalan yang Mas Ikal sempat hadapi selama 3 tahun atau 4 tahun terakhir mungkin? Baik, berhubungan dengan kegagalan yang pernah saya alami adalah salah satunya ketika saya tidak dapat menyelesaikan studi S1 saya tepat waktu, karena pada saat itu di semester 7 saya ingat saya lebih aktif mengikuti kegiatan organisasi, di mana sebenarnya saya sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib saya dan saya memiliki potensi untuk memulai mengadakan seminar proposal. Tetapi pada saat itu saya memilih untuk aktif pada kegiatan organisasi. Akhirnya saya harus menambah 1 semester lagi untuk menyelesaikan studi saya, sehingga saya lulus dengan aktif yang masih tahun 4. Seperti itu, Ibu. Wah, ini nanti kalau misalnya terjadi lagi saat S2 lumayan potensial juga ini Mas, gimana ya? Baik, oleh sebab itu saya ingat ketika saya mengalami kesulitan tersebut, saya mengepus diri saya untuk belajar membuat skala prioritas tersendiri, dan salah satu hal yang paling kecil yang saya lakukan adalah dengan menggunakan aplikasi di HP saya, itu To-Do List, di mana saya membuat skala prioritas terkait hal-hal yang berkaitan dengan memanajemen waktu. Dan pada saat itu saya menggunakan hal tersebut untuk mengepus diri saya, untuk mengingatkan saya segera menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya saya sudah lalai untuk tidak menyelesaikannya. Seperti itu. Berarti manajemen waktunya masih cukup masalah ya, Mas Ikal ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau untuk hal yang paling membanggakan nih selama kuliah, apa Mas Ikal? Baik. Salah satu hal yang saya rasakan paling saya banggakan adalah ketika saya menyelesaikan perkuliahan saya dengan langsung memulai untuk membangun komunitas bahasa Inggris yang berangkat dari kekhawatiran para orang tua kepada anak-anak mereka yang tidak dapat mengakses jasa Inggris di sekolah, sehingga hal ini menggerakkan saya membangun komunitas belajar bahasa Inggris saya sendiri, di mana saya memfasilitasi mereka untuk belajar bahasa Inggris, dan saya menyadari dengan penggunaan textbook yang terlalu konvensional di sekolah membuat mereka cenderung sulit untuk menerima pembelajaran bahasa Inggris ini, sehingga saya menggunakan inovasi dengan menggunakan video pembelajaran, dan melalui video pelajaran tersebut terbukti dapat meningkatkan semangat siswa belajar yang awalnya hanya 40 orang dan sekarang sudah sekitar 70-an dan terus bertambah, dan saya pun juga berkolaborasi dengan salah satu organisasi non-profit yaitu Underprivileged School, di mana saya juga berkontribusi untuk mengajarkan anak-anak dengan latar belakang perekonomian yang kurang mampu. Hal ini membuat saya merasa bangga karena saya bisa belajar untuk berkontribusi dengan apa yang saya miliki, dan saya bisa melihat bagaimana anak-anak yang notabene-nya tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, mereka bisa menerima akses pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Seperti itu. Dalam kata lain, berarti pembelajaran di sekolah masih sangat buruk ya, Mas ya? Untuk pembelajaran bahasa Inggris, saya harus menyadari bahwa di kawasan saya di Samarinda seberang mereka tidak menyiapkan mata pelajaran tersebut, sehingga saya merasa memang masih harus perlu untuk ditindaklanjuti seperti itu. Oke. Jadi ini dari yang saya baca di esainya, salah satu hal yang membuat Mas Ikal ingin lanjut studi itu kan ada permasalahan ya. Boleh dijelaskan lebih spesifik nggak permasalahannya bagaimana? Ini kan juga mengambil contohnya waktu saat riset di SMP 8. Mungkin saja ini hanya terjadi di SMP tersebut, mungkin Mas. Ini kan tidak berarti satu Indonesia itu mengalami hal yang sama ya.
Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Jadi terkait dengan permasalahan yang saya alami, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa selama studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, banyak sekali orang tua yang datang kepada saya untuk meminta diajarkan bahasa Inggris oleh sebab anak-anaknya tidak mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris. Dan ketika saya melaksanakan riset saya di SMP Negeri 8, banyak sekali guru-guru bahasa Inggris yang menyadari hanya menggunakan conventional teaching di dalam kelas mereka, sehingga anak-anak ini pun terlihat jenuh dalam pembelajaran bahasa Inggris. Padahal sebenarnya sekolah-sekolah tersebut sudah memiliki lab komputer, LCD projector, dan teknologi lainnya yang mumpuni untuk digunakan dalam proses mengajar. Terdapat banyak kendala anak-anak di mana oke, tetapi mereka bingung untuk menggunakannya ke dalam struktur kalimat ataupun percakapan sehari-hari. Oleh sebab itu, guru-guru juga tidak memiliki tools yang digunakan oleh para guru untuk mengajarkan lebih intens lagi terkait penyusunan kata, penggunaan kalimat, dan hal ini sebenarnya juga dialami oleh seluruh Indonesia karena berdasarkan riset yang saya lakukan, Kemendikbud sudah mencoba untuk mengimplementasikan digitalisasi pendidikan. Termasuk salah satunya adalah dengan memproduksi banyak video pembelajaran. Namun pada nyatanya mereka tidak menyiapkan tools khusus di mana guru-guru ini bisa mengakses dan melihat seperti apa para siswa ini menggunakan kata atau kalimat dalam bahasa Inggris yang mereka buat dalam video project pembelajaran mereka sendiri. Oleh sebab itu, dengan metode pembelajaran di dalam korpus linguistik, saya yakin ini bisa mengatasi masalah yang dialami oleh tempat tinggal saya, khususnya di kawasan Samarinda Seberang, pun Indonesia secara keseluruhan. Seperti itu, Ibu. Oke, mungkin boleh dilanjut lagi oleh Pak Haider. Thank you, Bu Fia. Okay, Ikal, let's talk about the modules that you have been mentioning over and over again. You mentioned about corpus and data-driven learning, which is something that I'm so passionate about as well. What do you know about corpus? What is corpus in your mind? All right, so as far as I know, corpus linguistic is when we study about the utilization of analyzing data that we can bring in our English teaching practice. And corpus is the collection of data, textual data, ranging from the newspaper, magazine, TV script, interviews, and many more that are very authentic and relevant for students' life context. And through corpus linguistic, this is one of the way that can be used for the teachers to teach the students on how to see the real sentence or word being used in their life context, because this is actually the issues that being developed in my region. Not necessarily. It's a bit mixed up. You mixed up between the definition of corpus and data-driven learning. I was only asking you about corpus, but you're partially right. Corpus is the systematic collection, but it's not only about authentic materials. You can also collect non-authentic materials for your corpus. So it's not exclusively or limited in authentic materials only. Now, you're also a bit right about data-driven learning on how you utilize corpus in your English language learning and teaching context. Now, after you have, got this knowledge and skill set from Queensland about corpus linguistics, data-driven learning, and whatsoever, how would you utilize those knowledge and skill into your practice for your future contribution plans? All right. So, as I said before, that the teachers in my region, especially, they don't have specific tools relating to the analysis, conversation, or sentence structure among the students. So one of the tools that we are going to try to implement is the utilization of corpus linguistic tools, which can help the students with various types of tools inside the corpus application relating to the
how to locate the words, how to see the students structure the words through the concordance, and how to find the keywords, annotation, and so on that related to how the students use the words or the sentence. And relating to the data-driven learning, how do we can implement the utilization towards our teaching practice is by using the simple simple textual data that can be used for our English teaching practice. Let's say if we are going to teach about the utilization of collocation such as make, so we can use it for our teaching practice by using one specific corpus software such as Corpus Meet, which is one of the corpus tools in UQ, and then we can try to see how the words of make being used in a sentence, and let's make the student see how the make word being used in a sentence. So I think that's one of the way that we can utilize data-driven learning in our English teaching practice. Ikal, you don't need to go to Australia. You don't need to go really, really far away to Queensland just to access those facilities or services or tools for your corpus and data-driven learning. Do you know about Sketch Engine and Ancock? Those two tools can actually do everything that you worried about. So what's the exclusivity? All right, so I would say that in my urgency, as already said before, that I need to develop a application that related to sorting the flow that can be later on connected to the corpus software. So the flow materials can be transcribed into tool, so the teachers will be easy to ask how the students structure their words or sentences. And I need to learn in one of the platform provided by UQ, which is Ladal, where I will learn in depth about the development of the application, website application related to the utilization of corpus linguistic, where I will obtain the training about the R software, which can help me to create the particular website application that can be used for teaching, for storing the video blog materials that later on will transcribe into textual data that will be very useful for the teachers to assess the students' understanding towards structuring sentence or words. Again, I still don't see the exclusivity from that Queensland tool because you can access Sketch Engine and Ancock for free in Indonesia. And you can immediately use it for your learning and teaching materials. Now let's move on the your thesis plan. I noticed that your coursework is also integrated with thesis or dissertation, but it's not a mandatory. I'm aware that in Queensland you have two options, either thesis or 6 electives as your final project. Why did you choose thesis or dissertation over 6 electives? All right, because as I said before that I am keen to learn in depth about the data-driven learning practice in my English teaching, especially in my region where mostly the students are young learners. Therefore, I need to conduct a research related to those by getting under supervision by Peter Crosswhite. So I believe that choosing dissertation is the things that I need to do the research related to the utilization of data-driven learning. Have you got any plans? Have you got any research proposal yet to be discussed with your supervisor? Because you mentioned about you have contacted the what's his name again? The professor from Queensland. Have you got any All right. ideas about your dissertation research proposal? All right. So as far as I have communicated with the Professor Peter Crosswhite, so I have just told him that about my interest relating to integrating data-driven learning, especially he is one of the developer of Corpus Mate, which is one of the most direct data learning. So I just contacted him
communicated about my interest and about my dissertation plan. I have not discussed more about like the title or how to conduct the research methodology. So he just sent me the 5 PDF files related to the references for me that can be learned before I get his supervision. Okay, so you haven't got any ideas what kind of data collection or data analysis or even the title that you want to investigate. Last from me, Bu Fia, I'm still wondering about your the culture shock, the way you are going to adapt and mingle in and socialize with the local and international communities there. How would you, encounter or anticipate this culture shock, homesickness, this kind of personal problems? All right. So regarding to the culture shock or the homesickness that we'll be facing during my during my master study, I already tried to conduct communication with some of the friends relating that studying in University of Queensland on how the learn process are conducting and how to survive to do the examination. For most, UQ also provide the mental health service as the students there called UQ counseling, where we will have one-on-one, face-to-face mentoring, talking about our problem related to the learning adjustment problem or financial problem and other problem that will impact our mental health. What about the other societies that you are interested in joining in? All right, so I am planning to join UKISA and also UQ Adjacent Society. Both of the association are other educators to conduct teaching volunteering events and also seminars and workshops relating to teacher skills development. And in UKISA, this is focused on the UQ Indonesian Student Association, where we will learn how to conduct promotion about Indonesian culture, like conducting bahasa language exchange with other international students that are interested to study about bahasa Indonesia. Okay. Bu Fia, over to you again. Jadi ini main goalnya apa sih Mas Ekal? Mau belajar jauh-jauh, sudah menyiapkan semua segalanya itu untuk apa sih sebetulnya? Baik, setelah saya menyelesaikan studi saya akan fokus untuk mengembangkan implementasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dengan mengupload dan membuat lebih banyak lagi video pembelajaran yang berguna bagi para siswa dan siswi di Indonesia untuk belajar yang tersebut, tapi melalui video pembelajaran. Selain dari itu, saya akan menggunakan corpus linguistic sebagai salah satu tools yang akan membantu para guru-guru. Oke. Jadi mau bikin startup gitu ya? Ingin membentuk sebuah aplikasi website. Oh, website, aplikasi gitu. Oke. Kenapa Mas Ikal merasa itu penting? Saya rasa kalau misalnya nanti Mas Ikal kembali langsung terjun menjadi guru, rasanya itu lebih memungkinkan ya? Karena dampaknya tentu lebih terasa untuk siswa. Baik, karena tujuan short term saya adalah kembali ke SMP Negeri 8, tempat saya juga di organisasi pusat pengembangan anak, serta di komunitas belajar bahasa Inggris saya untuk mengimplementasikan penggunaan digital video library tersebut dan juga mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka serta membantu para guru untuk belajar menggunakan korpus linguistik dalam akses students learning about the utilization of vocabulary structure and related issue. Jadi saya juga tentu akan kembali untuk mengajar ke tempat-tempat saya di short term saya. Di mana itu, Mas? Di SMP Negeri 8, di Pusat Pengembangan Anak Yayasan Compassion, dan juga di komunitas bahasa Inggris saya.
di Samarinda Seberang. Oke, kemudian ini long term-nya akan menjadi dosen ya di Universitas Mula Warman. Kenapa kembali ke Universitas Mula Warman, Mas? Baik, saya memilih untuk kembali ke Universitas Mula Warman karena saya menyadari bahwa para dosen, khususnya di English Education Department, masih banyak yang kekurangan dengan language technology and corpus linguistic expert, yang mana ini tentunya sangat berguna sesuai dengan tujuan dan goal pendidikan di Indonesia, yaitu terkait dengan digitalisasi pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kembali ke Universitas Mula Warman, saya yakin saya dapat mengajarkan metode-metode penggunaan integrating teknologi dalam pengajaran bahasa Inggris kepada calon-calon guru bahasa Inggris, dan juga bagaimana mereka bisa memaksimalkan pengajaran bahasa Inggris mereka melalui penggunaan aplikasi corpus linguistic dalam pengajaran bahasa Inggris. Oke. Mas yakin akan diterima untuk menjadi dosen di sana? Karena saya merupakan alumni dari sana dan saya menyadari bahwa memang di sana masih banyak sekali kekurangan yang berhubungan apa yang akan saya nantinya ambil di Applied Linguistic Queensland. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa saya dapat terlibat untuk mengajar sebagai dosen di sana nanti. Gimana caranya kalau mau jadi dosen di sana, Mas? Maaf Ibu, sejauh yang saya pahami, untuk menjadi dosen di sana tentunya saya harus melakukan komunikasi dengan para pimpinan, khususnya untuk menyampaikan tujuan saya menjadi bagian dari pengajar di sana, dimulai dari memulai untuk menjadi asisten dosen. Seperti itu Ibu, sejauh yang saya ketahui untuk saat ini. Kalau kayak gitu jatuhnya jadi seperti mencari orang dalam ya, Mas ya? Oke. Ini kira-kira nanti apakah Mas hanya akan fokus di provinsi Mas saja? Baik, terkait dengan long term saya, yaitu untuk fokus terhadap memperluas kontribusi berhubungan dengan implementasi penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Inggris. Oleh sebab itu, saya menyadari bahwa di kawasan tempat tinggal saya, khususnya di Kalimantan Timur, yang akan nantinya menjadi bagian dari IKN, dan ternyata pada faktanya masih banyak sekali kurangnya integrasi dalam penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, saya akan memfokuskan untuk mengadakan integrasi penggunaan teknologi dan pelajaran bahasa Inggris tersebut. Selain dari itu, saya akan mencoba untuk melaksanakan riset dan publikasi yang berhubungan dengan implementasi language technology dan utilization of corpus linguistic yang nantinya bisa berguna sebagai referensi tidak hanya untuk tempat tinggal saya atau kawasan saya di Kalimantan Timur, tetapi juga bagi seluruh guru-guru bahasa Inggris yang ada di Indonesia. Oke, kalau nanti misalnya Mas Ikal tidak menjadi dosen di Universitas Mula Warman, apa yang akan Mas Ikal lakukan? Baik, saya tetap mengupayakan untuk mengabdikan diri saya sebagai tenaga pengajar yang fokus pada teknologi penggunaan dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan juga untuk mempersiapkan guru-guru bahasa Inggris yang akan menjadi calon-calon guru-guru bahasa Inggris di IKN. Oleh sebab itu, saya akan tetap mengabdikan diri saya sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris. Baik, saya rasa cukup. Kembali ke Pak Haidir. Maaf Kak, masih mute Kak Haidir. Thank you, Bu Fia. That's also enough for me. As I said in the first beginning, Ikal, you have 30 to 60 seconds to have your own very short closing statement to convince us even more. The time is yours. All right, so thank you very much for the opportunity for me until I get this selection, which is interview.
I hope that through this session, I will be part of LPDP where I can contribute more. And I have dedicated myself to provide the English education platform for the students in my region. And I believe that I can even do more contribution through LPDP to focus on integrating technology for teaching English, not only in Samarinda Seberang or IKN, but also in broader level in Indonesia. Thank you. Thank Good you. morning. Yeay. Maaf ya Kak, jelek banget, nggak ngerti. Bagus kok. Mau nangis. Bagus. Ini Eh, udah mockup yang keberapa, Ikal? Entah 2 atau 3 ya Kak, saya lupa. Oke, kita punya waktu 30 menit untuk feedback via Nop, mau duluan atau aku duluan? Aku duluan Kak, boleh. tolong Silakan. tolong feedbacknya setuju mungkin Kak, biar saya bisa. Ikal, sorry, suaranya ini di aku aja Kak, Pi? Nop? Iya, kayaknya aku kira di aku aja, ternyata kayaknya ini ya, suaranya agak kurang clear ya. Oh, cek. Masih Kak? Hati- Soalnya Nopia di aku tuh movementnya tuh smooth banget, clear banget. Kalau Ikal tuh kayak putus-putus gitu loh, Kak. Jadi saran pertamaku, tahu nggak apa saran pertamaku? Koneksi ngelat aku gitu ya. Bahaya Kayaknya jadi- Ikal. koneksinya. Bahaya banget loh Ikal. Soalnya jawaban kamu tuh mayoritas bagus-bagus, tapi putus-putus kan nggak kesampe ke telinga pewawancara. sekarang masih Kak? Masih. Di aku masih. Ya, mungkin harus ganti provider sih mungkin next time ya. Suaranya Iya. agak merobot gitu dikit. Ikal coba pakai, tadi yang di awal kan pakai earphone kan? Mungkin lebih. Coba dulu, semoga ada perubahan. Nop, kamu duluan ya Nop ya? Saran. Ya, boleh. Oke. Ya, aku Monggo. sambil kasih saran ya. Sebenarnya dari sepanjang ininya tuh udah cukup bagus. Udah kelihatan banget lah Ikal tuh udah punya why-nya. Kenapa harus kuliah S2, kenapa harus di situ. Karena itu semua berangkat dari masalah gitu. Jadi emang sesuatu, kalau mau kita mau S2, itu kita tuh bagusnya ada problem yang mau kita selesaikan, dan kenapa kita mau S2 itu ya untuk menyelesaikan si problem itu. Jadi sebenarnya udah oke tentang itu. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi karena di beberapa jawaban itu agak bulat, terus belum nyampe intisarinya tuh sebenarnya apa sih gitu, dan kurang ini aja ya, merepresentasikan LPDP-nya gitu. Nah, pertama aku suka banget juga ketenangan yang Ikal punya. Ikal tuh bener-bener tenang banget jawabnya. Walaupun kita kayak memojokkan gitu ya, tapi dia tuh kayak masih tenang, santai gitu, itu bagus. Jadi dipertahankan. Tambah lagi senyumnya, sempat banyak senyum, tapi kadang ada juga yang kayak diem aja atau kelihatan takut gitu ya. Jadi harus banyakin senyum, karena kalau misalnya kita senyum itu tuh sebenarnya kita menenangkan diri sendiri juga gitu. Ada beberapa juga jawaban yang menurut aku masih agak ngehafal, terlebih di bagian-bagian awal itu jawabannya kayak tekstual banget ya Ikal. Jadi diperhatikan lagi, jangan terlalu ngafal, jelasinnya ya seperti kita menjelaskan dengan bahasa kita sendiri aja gitu. Poinnya apa, tapi untuk cara jawabnya jangan kayak kita kalau misalnya kita nulis gitu ya, nulis di spreadsheet atau di mana gitu, terus kita kayak ya udah membaca itu gitu. Nah, itu tadi diperhatikan lagi. Tapi mungkin karena ini baru awal-awal, jadi masih banget menurut aku, banyakin latihan lagi aja. Terus aku pengen banget suggest kamu ketika kamu mau menjawab seperti pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya itu planning atau apa yang akan kamu lakukan, terus gimana cara kamu, bla bla bla, itu coba gunakan compositional thinking. Jadi kayak kamu jawabnya tuh benar-benar sistematis, kayak baik
Kalau misalnya kita di IELTS ya, itu kita kan jawabnya, oke, saya akan menjelaskan tentang ini. Pertama, kedua, ketiga, gitu. Jadi itu akan memudahkan juga sebenarnya untuk kita mengatur ritme kita bicara, terus sistematika kita bicara, itu akan lebih terstruktur juga, gitu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan tadi yang sebenarnya agak blunder nih aku lihat Ikal jawabnya ya. Seperti yang pertama, nggak punya publish jurnal. Nah, jurnal itu memang nggak wajib kan, tapi kalau misalnya ada bagus. Sebenarnya aku nggak tahu sih apakah itu emang akan benar-benar impact sama nilai kita atau enggak. Tapi kalau misalnya kita kayak udah pasrah aja gitu ya, ya saya nggak punya Bu, gitu tuh kayak oke, gitu kan, kayak kurang effortnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tadi tentang riset, oh iya betul saya memang baru memiliki satu riset, tapi gitu misalnya ya, tadi kan aku sempat mau jokin kayak ya ini nanti gimana kalau S2, apalagi kan harus bikin tesis gitu ya. Tadi udah oke sebenarnya jawabannya, kamu udah nge-email dan udah dibalas juga sama seorang profesor, tapi you cannot make it one and only source gitu kan. Ketika kamu S1, kamu belajar metodologi penelitian nggak, Ikal? Belajar kan? Nah, kamu bisa sebutin itu, gitu. Ya, kamu bisa sebutin itu, gitu. Atau kamu juga bisa bilang kan, sebenarnya walaupun ininya tuh cuma satu, riset yang kamu lakukan itu baru cuma satu, tapi kamu tuh benar-benar belajar banyak loh dari proses bikin riset itu. Kamu bisa jelasin kayak, oh saya bikin riset itu tuh hampir setahun gitu. Saya belajar metodologinya selama S1, kemudian saya udah belajar di bawah 2 pembimbing gitu. Itu sudah memberikan saya bekal yang saya rasa akan cukup untuk saya lanjut studi nanti S2 gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan satu dari Yuki tadi aja, dari profesor kamu tadi aja. Terus coba agak sedikit lebih lebih bangga gitu terhadap alma mater kamu dan apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya gitu. Jadi jangan cuma lihat ke depan, tapi apa sih yang kamu ambil selama proses kamu menjalani kuliah, kamu mempersiapkan studinya gitu. Itu tuh sebenarnya dari proses itu tuh kita belajar banyak gitu. Jadi ambil intisari dari proses itu. Kemudian juga kalau misalnya belum pernah publish gitu. Tadi jawabannya tuh aku cukup kecewa sih karena udah gitu aja gitu. Jadi gak ada follow up apa-apa gitu kan. Kalau aku kemarin itu sempat ditanya gitu juga kan, ini belum publish jurnal, gimana dong gitu kan. Nah, aku jawab, aku sudah pernah publish, aku sudah berusaha publish, tapi baru aja ditolak dan sekarang aku sedang memperbaikinya gitu. Jadi jawabannya jangan hanya sekedar iya Bu, saya belum ada publish jurnal, and that's it. Kayak kurang aja gitu. Jadi coba ada follow up-nya lagi dari setiap jawaban yang kamu kasih. Gak perlu terlalu panjang, tapi coba lihatin kamu tuh ada effort di setiap apa yang kamu lakukan itu gitu ya. Kemudian terkait dengan psikologi ya. Psikologi tadi sebenarnya nggak ada masalah sih, semuanya hampir cukup bagus ya, kamu udah memahami kondisi kamu, terus apa aja yang kamu lakukan selama S1 gitu ya. Tapi menurut aku kalau tadi tuh aku ngeliatnya juga masih kayak emang ini kayaknya diarahinnya ke teaching semua deh gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi coba diiniin juga, kamu mungkin aktif organisasi, sempat ikut organisasi gitu kan. Tadi juga sempat jelasin juga sih ikut organisasi, tapi itu kan udah ketika bagian ke tengah. Waktu aku tanya selama S1 ngapain aja, ya kamu jawab yang bagus-bagus aja gitu kan, yang bagian teaching aja gitu. Nah ketika kamu ditanya itu mungkin kamu bisa ambil 1-2 gitu ya. Jadi akademik 1, non akademik 1 gitu. Jadi kamu ngajar gitu ya, oke, kamu ikut program apa gitu kan di bagian akademik, terus non akademiknya apa, kamu ikut organisasi apa selama kuliah gitu, terus apa yang kamu pelajari. Nah kemudian tadi ketika ditanya apa kesulitannya, itu manajemen waktu gitu, dan di bagian ini juga kamu jawabnya yaudah kamu hanya jawab manajemen waktu gitu, terus kamu jelasin manajemen waktunya gimana bla bla bla, tapi tidak dijelaskan overcome-nya apa. Kamu ketika menjelaskan itu harus dijelaskan juga, kamu udah dapet caranya gitu, kamu udah tahu cara menyelesaikan masalahnya gimana. Jadi jangan sampai
masalah itu terjadi di masa lalu sampai sekarang pun kamu masih ada gitu. Karena nanti ketika kamu sekolah, kamu lanjut S2, manajemen waktu tuh penting banget gitu. Kamu udah jawab tuh tadi, oh saya udah pakai skala prioritas, tapi itu pun ketika aku udah tanya gitu kan. Jadi kalau bisa kamu udah jawab sebelum ditanya, karena takutnya interviewernya nanti nggak tanya. Kalau interviewernya nggak tanya, kamu nggak ada waktu untuk jawab kan, gitu. Jadi ketika kamu ditanya sebuah masalah, kamu harus sudah membawa juga solusi apa yang kamu bawa, gitu, oke? Kemudian, tadi ketika ditanya tentang, berarti pembelajaran di sekolah masih buruk ya, gitu. Kamu jawab, iya, gimana pun juga, ya memang masih buruk gitu ya. Nah, itu takutnya kita nggak tahu ya, apakah si interviewer ini akan sepakat sama kita. Karena meskipun mereka punya standar, I would say tetap aja PDP itu subjektif banget orangnya, Kal. Kita nggak tahu subjektivitas mereka di mana. Apakah mereka setuju juga dengan kamu bilang, kita emang jelek nih pendidikannya gitu kan. Tapi ternyata mereka tuh orangnya masih yang ada hope-nya gitu. Jadi kalau bisa ketika kamu jawab pertanyaan seperti ini, jawabannya lebih diplomatis ya. Even tuh kita masih ada kekurangan, tapi sekarang kita udah ada usaha nih untuk memperbaikinya. Misalnya dengan kurikulum yang kita pakai, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya memberikan kebebasan untuk guru berkreasi, lalala. Oh mungkin kurikulumnya kurang, apa yang kurang? Kamu jelasin juga gitu. Terus kalau bisa, kamu arahkan juga ke studi kamu gitu. Nah harapannya dengan saya belajar gitu ya, jawabannya jadi kayak harapannya dengan saya belajar di Yuki ini bisa mempercepat gitu. Kamu nggak bisa untuk menyelesaikan. Kalau misalnya kamu menyelesaikan ya udah kayak cuman kamu sendiri gitu. Padahal it's not just about you. Namanya kita menyelesaikan sesuatu itu pasti butuh banyak hal dan banyak parties gitu kan. Jadi kalau menurut aku wordingnya coba diarahin menurut aku lebih ke mempercepat ya dibanding untuk menyelesaikan. Karena sebenarnya kalau misalnya dari apa yang kita lakukan sekarang itu udah ada progresnya sedikit-sedikit gitu. Jadi di wording itu sebenarnya lebih diperhatikan lagi. Terus aku dengar banyak banget kamu ngomong kontribusi gitu kan. It's not wrong at all, enggak, cuman keseringan, terlalu sering. Jadi jatuhnya, oh ya udah semua orang di LPDP ini akan membahas akan menjelaskan sesuatu dengan kata kontribusi gitu. Saya akan berkontribusi, saya telah berkontribusi, saya sudah. Nah mungkin itu agak dikurangi, diganti dengan sinonim yang lain seperti membantu, mendukung gitu. Jadi jangan setiap hal itu menggunakan kata kontribusi karena sebenarnya aku takutnya jatuhnya kayak cari muka gitu loh. Karena kita hanya ingin nge-impress si interviewer gitu. Kemudian aku juga sangat suggest untuk kamu jangan hanya fokus ke tempat tinggal kamu aja. Tadi sebenarnya nggak ada masalah kalau kamu mau balik ke SMP 8 gitu ya. Tapi kalau ke satu sekolah aja itu sebenarnya agak tricky ya menurut aku. At least ambilnya tuh satu kota sih. Ikal ya. Jadi ambil tuh satu Samarinda gitu misalnya. Karena kalau cuma satu sekolah aja, dan kamu tadi tuh belum jelasin gimana cara kamu tahu bahwa ini tuh terjadi di banyak sekolah gitu. Kamu ngadain riset di situ, bisa jadi tuh hanya terjadi di sekolah itu aja kan. Kita nggak tahu di sekolah yang lain dan kamu tidak menjelaskan itu. Apakah kamu udah nge-interview sekolah-sekolah yang lain? Apakah kamu udah visit ke sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi diperhatikan itu lagi, coba nanti di riset lagi, dicari tahu lagi gimana ya caranya kalau misalnya mereka tanya, ini beneran nggak terjadi di Samarinda? Apakah cuma di sekolah kamu doang gitu? Nah, coba dicari jawabannya. Kamu mungkin bisa, oh saya udah beberapa rekan yang sudah bekerja di sana dan kita secara ini udah ngobrol gitu ya. Ternyata banyak kejadian yang sama atau gimana gitu. Atau pakai data mungkin, ada yang sudah pernah mengadakan data di sekolah yang lain juga dan ternyata hasilnya sama gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu caranya juga. Terus tadi yang aku agak ini juga dan kamu mungkin sadar ketika aku tanya gimana caranya mau jadi dosen. Nah itu belum kejawab. Jadi dicari caranya apakah lewat CPNS atau
dengan seleksi tertutup atau seleksi terbuka ya. Tapi aku sangat tidak suggest kalau kamu mengadakan komunikasi dengan pimpinan. Oh maksud ya gitu ya. Jadi cari yang lebih general gitu. Jangan yang terlalu kalau kayak gitu tuh kurang ini aja apa ya? Kurang sistematik gitu ya. Jadi dicari tadi benar-benar caranya gimana. Terus kalau misalnya nggak jadi dosen gimana tuh sebenarnya tadi aku udah suka jawabannya. Jadi apapun yang terjadi ya kamu akan tetap ada di sini gitu, akan tetap berada di jalan ini gitu. Sama terakhir, tadi apakah akan fokus di Samarinda aja gitu ya? Tadi jawabannya emang udah cukup oke dengan menjelaskan ke tempat yang lain. Aku nambahin aja. Ketika kamu bilang kamu mau bikin aplikasi atau website, ini tentu tidak hanya plan kamu dalam 1 tahun. Maksudnya, oke, ini kamu mulai 1 tahun, tapi ini akan berjalan terus-terusan kan. Nah, aplikasi atau website ini kan bisa diakses oleh siapapun, gitu. Jadi dipakai juga, jangan sampai itu kamu tinggalin, gitu. Website itu jangan sampai kamu tinggalin. Itu yang akan kamu bawa juga, even kamu 5 tahun, 10 tahun setelah kamu balik studi. Gitu. Aku rasa cukup itu, Ikal, semoga membantu ya. Itu Dir mungkin. Wow, thank you banyak-banyak ya. Banyak banget loh saran dari Via itu. Ikal dan kamu nggak ada nyatet. Kamu nyatet nggak sih? Aku kesel banget kalau ngeliat orang yang udah nggak dicatat nih. Banyak banget loh poinnya Novia itu yang penting menurut aku. Ikal. Maaf Kak, saya agak susah kalau nyatet langsung. Jadi Oke. bisa nanti recordnya saya. Oke. Good defense. Aku mau nambahin tentang, aku cuma punya 3 hal. Sebenarnya udah dibahas semua sama Novia, tapi aku setuju yang paling sepele tadi masalah dosen. Itu aku nggak tahu ya cara. Aku juga sebenarnya sebelum Novia tanya itu aku juga nggak tahu cara menjadi dosen tuh gimana. Tapi aku nggak bakal jawab kayak kamu jawab gitu loh. Aku bakal bilang saya tentunya bakal mencari lowongannya, coba mendaftar, ikut seleksinya. Aku nggak tahu ternyata kata Novia ada seleksi terbuka, ada seleksi tertutup, ada jalur CPNS. Nah, ini harus dipelajari lebih lanjut. Tapi kalaupun nggak tahu, harusnya menurut aku logiknya adalah coba seleksi gitu loh. Ya nggak sih? Jadi hati-hati. Dan jangan ketawa ya. Tadi sempat ketawa. Mungkin kalau sama kita oke. Terus jangan sampai nanti kalau kamu nggak tahu jawabannya, nanti ketawa lagi. Hati-hati juga itu. Tapi aku suka cara jawab kamu pas kamu bilang, mungkin bisa dimulai dari menjadi asisten dosen. Itu memang seperti itu. Jadi kamu daftar itu nggak langsung jadi lecture gitu loh. Dia tuh ada hierarkinya. Kayak di law ada paralegal dulu, baru associate lawyer, baru managing partner. Kalau di dosen tuh kayak gitu juga. Jadi honorer dulu, baru. Nah, kamu tuh mungkin mau bilangnya bisa selain justifikasi menjadi teaching assistant atau research assistant, ngikutin dosbing kamu. Mungkin kalau aku ada undangan, misalnya kamu kalau memang harus pakai orang dalam, menurut aku bisa dijustifikasi dengan bilang dosbing saya itu masih meng-hire saya sebagai research asistennya atau teaching asistennya. Sambil saya mencoba mendaftar seleksinya, gitu-gitu loh. Atau kalau kita sebagai guru atau calon dosen bahasa Inggris itu tuh bisa lewat balai bahasa dulu, balai bahasanya. Lama-lama naik gitu. Jadi ini harus dipelajari sih technicalities kayak gini, Kal. Terus yang kedua, masih poin, aku masih mau ngulangin apa yang katanya Novia tentang published journals. Ini penting banget. Novia tadi udah ngasih cara jawab ya. Tadi kan Ikal cuma bilang, aku udah hubungi calon supervisorku kok, jadi aman. Itu nggak cukup justifikasinya untuk ngedefend bahwasanya kamu tuh punya skill and knowledge set untuk disertasi gitu loh. Jadi benar kata Novia, yang pertama, di S1 saya sudah pernah ambil mata kuliah research methodologies. Kalau di Negeri Malang, kita punya 2 matkul. Aku masih ingat namanya Research Methods in ELT, yang kedua Statistics.
Terus yang ketiga, matkul skripsi. Jadi kita tuh punya 3 matkul tentang riset di S1. Aku nggak tahu di PBI Unmul gimana, di UM ada 3. Ini bekal. Terus poin kedua kata Nopia adalah journey skripsi bimbingan sama dosen oleh 2 dosbing itu tuh sangat-sangat berpengaruh loh dalam mempelajari data collection, data analisis, literatur review, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi justifikasi poin kedua. Terakhir, baru kamu bilang, saya masih menyadari betul bahwasanya walaupun saya sudah mengambil 3 matkul ini dan udah punya skripsi, tapi masih butuh knowledge dan skill tentang research yang lebih advance lagi. Makanya, kalau di aku di St. Andrews ada 2 matkul tentang riset di sini. Dan itu mata kuliah umum dan mata kuliah wajib. Namanya Education and Researching. Yang kedua, Action Research. Aku nggak tahu di Queensland ada apa, pasti ada yang menjadi compulsory-nya. Itu untuk nge-review lagi 3 matkul S1 kita sebenarnya. Gitu. Kalau di aku di St. Andrews, Action Research yang dibahas digabung di satu matkul itu jadi satu matkul utama gitu. Jadi ini bisa jadi justifikasi kamu untuk nyakinin pewawancara bahwasanya aku bisa kok disertasi, aku sanggup kok tesis gitu. Baru kamu bisa masukin, dan sebenarnya saya juga sudah menghubungi calon supervisor untuk masalah ini. Itu ya, jadi ada 3 layer tuh untuk bilang kalau kamu tuh walaupun belum publish jurnal, tapi sudah ada kok bekalnya. Gitu. Nah, untuk masalah publish jurnal, benar banget kata Nopia, kalau belum sama sekali publish, kalau Nopia kan bilang udah coba, gagal, mau coba lagi. Nah, kamu sekarang, karena masih ada waktu, 1 minggu, coba usaha, udah 2 tahun kan itu skripsi, kenapa dianggurin? Kenapa nggak coba apply ke jurnal? Gitu loh. Jadi kalau ditanya, ini belum publish ya? Iya, ini sudah belum untuk skala nasional atau internasional. Ini baru dipublish di Perpustakaan Mula Warman University. Tapi saya sedang berusaha untuk nge-adjust strukturnya sesuai dengan jurnal apa. Sekarang tugas Ikal adalah cari jurnal yang visible untuk dimasukin tuh skripsi kamu. Gitu. Kenapa sih harus publish jurnal? Sebenarnya memang nggak penting sih. Yang harus publish itu memang kebanyakan orang Indo ya. Kalau di sini tuh kita nggak ada kewajiban untuk publish. Kenapa itu penting? Karena ada peer review-nya. Ada peer review-nya Ikal. Jadi skripsi kamu itu, kalau kamu apply ke jurnal langsung belum tentu ke publish, harus di peer review dulu kan. Gitu. Kecuali jurnal kamu, jurnal yang berbayar dan tanpa peer review ya. Tapi itu loh poin kenapa poin publish jurnal itu penting. Karena it shows, it indicates that your research is valid, reliable, and significant untuk keilmuan gitu loh. Makanya publish journal tuh menurut aku sangat bisa menjadi poin utama untuk ngedongkrak nilai kita. Terakhir dari aku adalah, menurut Nopia kan tadi Ikal udah ada why-nya. Mungkin karena Nopia jurusannya, kita sama-sama PBI sih, tapi aku tuh mendalami betul tentang korpus sama DDL saat ini. Aku tahu banget yang jawaban Ikal tuh itu nggak ada why-nya, belum ada novelty-nya gitu loh. Karena menurut aku apa yang kamu mau di Queensland itu tuh udah bisa diakses oleh Sketch Engine maupun Uncock. Aku belum dapat kenapa korpusnya Queensland itu eksklusif buat yayasan kamu, SMP kamu, tempat kamu mengajar sekarang, sama UU English. Aku belum dapat novelty-nya sih. Karena semua yang kamu bilang, aku mau storing, aku mau analyzing the data, bla bla bla, collecting the spoken and written text, whatnot, itu bisa semuanya free oleh Sketch Engine sama Uncock. Gitu loh. Jadi nggak perlu ke Australia, nggak perlu ke Queensland. Nah, what does it tell you? It tells you adalah kalau pewawancaranya tidak menguasai korpus atau DDL, you're safe. Tapi kalau kayak aku tahun lalu, pewawancara aku tuh
TESOL expert. Aku tahu dia profesor atau dosen TESOL. Jadi aku tuh bener-bener dicecar sampai ke sini. Dan aku yakin itu alasan aku nggak lolos karena aku nggak nemu sedetail itu novelty-nya. Jadi you still have time untuk mencari novelty itu sih menurut aku. Dari aku itu sih. Ada tambahan Via atau ada pertanyaan dari kau? Terima kasih sebelumnya buat Kenapa Ikal? nggak jelas ya. Makin nggak kedengeran suaranya Ikal. Ikal bahaya loh. 6 hari lagi loh. Oh Cek. iya, cepet banget. Iya. Udah dapat jadwal belum Ikal? Cek. Oke. Ikal masih muted. Ikal udah dapat jadwal kah? Kemarin kan antara 2 sampai 6 April kan? Apakah sudah dapat kepastian berapa Aprilnya? Ikal, you're still muted. Cek. Oke. Jelas kakak. Oke. Better lah ya. Untuk jadwal, saya sudah dapat tanggal 4 April jam 11 WIB. Oke. Boleh miring soalnya kameranya agak di sini. Cikal, aku mau lihat lips kamu bergerak. Soalnya aku punya hearing impairments. Oke. Tatap ke sini. Oke, nice. 4 April ya. Oke. Via ada tambahan nggak, Vi? Nope. Itu sih paling pokoknya di ini ya Kal, kalau dari yang aku experience itu, ketika kita substansi itu yang penting kita tahu masalahnya tuh apa. Kita tuh berangkat dari masalah kita tuh apa, terus apa sih yang udah kita usahakan untuk menyelesaikan masalah itu, sama studi kita S2 ini akan membantu mempercepat menyelesaikan si masalah ini. Kalau kamu udah tahu ininya, jalurnya tadi, masalahnya apa, terus kenapa kamu mau lanjut studi, itu udah cukup oke. Tapi diperhatikan lagi tadi kata Haidir, kita nggak tahu kita akan dapat interviewer yang seperti apa. I would say aku juga lucky, aku beruntung dapat interviewer yang baik, yang nggak terlalu detail gitu ya. Jadi itu juga harus dipersiapkan gitu. Semangat Ikal. Aku terakhir dari aku Ikal, nyambungin kata Novia tadi, why-nya. Nah, kamu tuh menurut aku udah setengah. Jadi kayak coba cari exclusivity dari korpusnya Queensland itu, yang dari Profesor Peter. Kayaknya belum profesor, dia masih dokter ya. Dr. Peter itu ada nama korpusnya kan. Dan menurut analisaku, target student kamu itu adalah young learners sama teens. Jadi siswa itu ada 4 kan. Young learners, teens, adults, sama EAP. Kalau aku EAP sekarang yang aku mau kuasain. Nah, kamu tuh kayaknya young learners sama teens. Nah, kenapa ini penting untuk dianalisa? Karena korpusnya beda. Ya kan? Korpus yang kamu pakai buat young learners sama teens tuh beda gitu loh. Gitu. Dan korpus apa yang kamu bakal pakai? Sumbernya apa? Di korpusnya Peter itu apa? Dia nge-collecting language apa? Apakah buku-buku anak-anak, buku-buku teens, atau apa korpusnya? Dan berapa totalnya? Berapa millions kata? Dan kenapa itu eksklusif buat kelas kamu yang kamu ajar di yayasan itu kan teens, SMP 8 teens, Young English sama yayasan campur ya sama yang learners. Kenapa itu bisa dipakai korpusnya? Kenapa transferable korpusnya ke sini? Gitu. Ada 2 cara. Kamu mau langsung pakai korpus itu, langsung terapin di yayasan kamu, SMP kamu, sama Young English, atau kamu mau buat korpus kamu sendiri. Kenapa harus buat korpus sendiri? Karena tadi, kalau kamu nggak bisa buktiin korpusnya Peter itu relevan atau transferable, kamu harus buat mini korpus kamu sendiri dari vlog kamu atau dari bacaan
yang anak Samarinda lebih close atau lebih relate, lebih relevan sama anak Samarinda. Mungkin cerita-cerita legend atau fiksi dari orang Kutai atau orang Samarinda atau Kaltim gitu loh. Nah, jadi korpusnya kan beda kan, authentic materialsnya atau non authentic materialsnya. Jadi ini harus sampai ke sana loh, menurut aku ya. Just in case. Kalau disiapin dapat apapun pewawancaranya aman gitu loh. Oke? Any questions, Ikal? Sebelum kita lanjut ke Syifa? Saya masih ada waktu ya kalau tanya. Iya, masih ada 15 menit. Oh iya. Suara saya jelas kan? Gak terlalu. Ayo. Iya sih, kadang-kadang yang bikin gak mood buat nanya. Coba, oke, tanpa itu deh. Coba tanpa itu. Halo. Oke. Nope. Sudah jelas kan? Itu sempat jelas dikit tuh. Oh iya. Sebelumnya terima kasih buat Kak Hadir dan Kak Mutia sudah memfasilitasi saya. Oh, ini tuh nggak jelas karena kamu dua-duanya ngomong. Coba salah satunya mute. Satunya mute. Iya. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya buat kakak sudah memfasilitasi saya. Saya mohon maaf, memang saya ngerasa memang baik banget kurangnya, khususnya untuk menjustifikasi yang berhubungan dengan korpus linguistik itu. Berdasarkan yang saya dengar dari beberapa LPDP UND, banyak minggu depan ini kayaknya semuanya applied linguistik dan visual kan. Kayaknya yang saya dapat infonya sih seperti itu. Jadi makanya saya lagi nyari-nyari buat ini lah mock-up, karena saya nggak ada mock-up sama sekali, nggak belum pakai mock-up. Nah, makanya bersyukur sekali untuk ini. Cuman saya itu sebenarnya gimana ya, terkait yang fokus linguistik itu Kak Hadir, yang jadi problemnya itu kalau misalkan tadi dibadakin pertanyaan yang itu tadi sih Kak, kayak misalkan kan ada ini ya, ada A, ada B software, terus ngapain ya harus ke UQ? Kalau misalkan ada A, ada B, ada sketch engine, ada itu. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya yang masih belum dapat ininya, belum dapat why-nya kenapa, tapi nanti akan saya coba ke dalam lagi supaya bisa lebih clear. Sama berarti memang kita harus siapin ini ya, yang terkait title yang jelas untuk research plan kita. Itu berarti harus memang diinginkan ya, disiapin untuk jaga-jaga. Novia, kon dulu waktu LPDP ditanya research proposal nggak judul rencana tesismu? Ditanya. And how did you answer? Yang penting aku jawabnya itu background study, terus targetnya kemana, terus kenapa itu, harapannya apa, manfaatnya apa, kayak itu deh. Jadi nggak panjang karena kita juga nggak boleh jawabnya terlalu panjang kan, takutnya nanti dipotong atau gimana. Jadi kayak emang harus really brief tapi komprehensif. Tuh, menurut aku dari testimoninya Novia tuh udah benar ya. Berarti nggak perlu dig in ke sedalam data collection, data analysis, karena itu nanti dipelajari kan nanti dibantu loh di supervision sama di matkul S2 lagi. Itu nanti dibantu detailnya. Tapi at least kamu harus tahu urgensi sama novelty-nya apa. Nah, tadi kamu tanya, kamu tuh intinya mau minta jawaban kan? Kenapa sketch engine sama Uncock tuh kenapa? Dasar. Oke, jadi makanya aku bilang tadi, kalau di sketch engine sama Uncock, sketch engine itu free trialnya cuma 30 hari. Kalau Uncock for free seumur hidup. Tapi kenapa masih perlu pakai korpusnya Peter? Itu aku nggak bisa jawab. Aku pengen banget bantu kamu jawab. Kalau aku sudah lihat korpusnya Peter. Tapi kan aku nggak tahu korpusnya Peter kayak mana. Karena menurut aku,
Kenapa, Pia? Korpus apa sih? Korpus tuh kayak Google itu korpus. Google, kamus. Oh, Jadi kayak dia tuh mau mengarsipkan, mengkoleksikan, mengumpulkan spoken atau written text. Contoh kayak video-video YouTube digabungin gitu. Dari authentic materials itu dia bisa pakai bahasanya untuk bahan ajar dia. oh, I see. Iya, contoh misalnya kita kumpulkan pidato-pidato kepresidenan seluruh dunia. Dari pidato presiden itu kita bisa belajar apa? Satu, kita bisa belajar formal expressions, apa yang dipakai, ya kan? Kita bisa bedain cara mereka pakai preposition in, at, on untuk pidato presiden gimana. Itu dengan cara mengkoleksikan dan menganalize written atau spoken text itu. Dia tuh maunya kayak gitu. Tapi saat ini sudah ada Uncock sama Sketch Engine yang gratis. Nah, makanya kamu harus pelajari korpusnya Peter. Karena itu yang otentik atau yang novel dari Queensland. Karena Peter bilang itu korpus cocok banget buat ngajarin yang learners. In what ways? In what ways? Apakah karena materinya yang otentik atau karena apa nih? Aku nggak nemu tadi jawabannya. Karena kenapa belum aku nemu jawabannya? Karena kamu belum nonton itu full video. Have you? Baru sampai setengah. Ya kan? Kamu belum menguasai korpusnya Peter, makanya kelihatan. Karena kamu nggak tahu apa itu korpusnya Peter sebenarnya. You have to watch every single minute dan kamu baca jurnalnya udah dikasih 5 references. You haven't read, right? Have you read all of them? No. Exactly. Makanya kamu nggak tahu itu korpusnya Peter apa. Sehingga kamu nggak bisa bedain distinctionnya Sketch Engine, Uncock sama korpusnya Peter apa. That's why pelajari korpusnya Peter, karena itu kunci dari urgency sama novelty kamu. Oke? Time's up. Thank you, Ikal. Thank you, Novia. Thank you. Bye-bye, Ikal. You may leave. Bye-bye. Halo, Nop. Nop, kamu harus leave ya? Nopi ya. Nopi. Lagi di toilet ya? Kamu bilang jam 3:30 ini ya? Ada les. Kenapa aku nggak bisa dengar kamu, Nop? Nop? Nopi. I'm assuming kamu lagi persiapan les ya, Nop. Thank you banget, Nopi ya. If you're watching this, thank you so much. Udah hadir dan meluangkan waktunya. Aku bakal end meeting ini. Baru aku buka lagi in 5 minutes untuk Mbak Alip sama Shiva masuk. Thank you so much, Nop. Good luck untuk lesnya. Aku nggak tahu itu les driving atau les apa. Thank you. Have a good day. Bye-bye.